Sebenarnya aku juga lebih takut kalau misalnya aku nggak boleh main kucing lagi sih, karena selama ini suspek aku adalah aku alergi kucing. Salah satu rumah sakit di Penang, yang pastinya banyak banget orang Indo, hampir semua orang Indo. Malaysia selalu membuat kagum pelancong dari Indonesia hingga destinasi wisata kesehatannya. Banyak rumah sakit yang memiliki peralatan canggih. Bahkan orang Indonesia banyak juga yang berobat ke Malaysia. Karena ketika berobat ke Malaysia mendapatkan kesan-kesan yang sangat positif. Tentunya setiap negara memang tidak sempurna. Pasti ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tetapi ketika orang Indonesia berkunjung ke Malaysia, orang daripada luar negara berkunjung ke Malaysia, mereka akan kagum dengan suasana yang ada di Malaysia. Meskipun orang-orang tersebut datang dari Eropa, datang dari Amerika, datang dari berbagai negara yang mungkin dikatakan negara tersebut sudah maju dari segi teknologinya, dari segi kecanggihannya. Tetapi ketika orang Amerika datang ke Malaysia, terkejut kaget dengan suasana publik transportasi yang ada di Malaysia. Orang-orang Amerika kagetnya itu di Malaysia semuanya itu serba bersih. Makanya tak heran kalau banyak pelancong dari Indonesia dan juga berbagai pelancong dari luar negara ketika datang ke Malaysia shock dengan suasana kebersihannya, ketertibannya, kedisiplinannya para warganya. Tentunya hal seperti ini akan menimbulkan nilai positif buat negara Malaysia, sehingga orang-orang yang telah berkunjung ke Malaysia akan membawa kabar baik ketika mereka pulang dari Malaysia. Oke, seperti apa culture shock orang Indonesia, ya kan? Ketika berobat di Malaysia dengan kecanggihan rumah sakitnya, kemudian seperti apa ketika dia berobat di Malaysia dan hal positif apa yang dirasakan. Oke, kita reaction videonya bersama-sama. Rumah sakit Rasa Hotel Bintang 5 yang ada di Malaysia. Hai guys, yuk ikutin aku hospital tour di Damansara Specialist Hospital 2. Kita mulai dari lobbynya ya. Lobbynya tuh sangat mewah, bikin ambience-nya berasa lagi di hotel, bukan kayak di rumah sakit ya. Untuk layanan rehabilitasnya, Rumah Sakit Damansara ini punya alat yang super lengkap dan canggih yang ngebuat pasien jadi lebih semangat untuk recovery. Spesialnya di Damansara Specialist Hospital 2 ini, mereka punya kamar VIP yang biasa disebut Premier Suite yang ada di lantai 9 dengan kamar pasien yang nyaman, bikin berasa lagi istirahat di rumah sendiri. Dan untuk keluarga atau pendamping pasien bisa istirahat di VIP Lounge dengan fasilitas yang lengkap dan juga nyaman. Layanan di sini tuh juara banget, staffnya ramah, helpful dan informatif. Yang terpenting mereka bisa berbahasa Indonesia, jadi lebih gampang untuk berkomunikasi. Terus ada layanan antar jemput bandara untuk pasien di sini, lengkap banget kan? Ini tuh beneran definisi one stop solution hospital. Sebenarnya aku juga lebih takut kalau misalnya aku nggak boleh main kucing lagi sih, karena selama ini suspek aku adalah aku alergi kucing. Tapi kita masuk dulu. Ada aku di situ. Buat kalian yang punya rencana berobat ke Penang, sini aku kasih tahu. Basically di Penang itu ada banyak rumah sakit, tapi kali ini aku berobat di Island Hospital bareng my parents. Untuk booking kalian bisa langsung datang aja, tapi di sini jam 7 pagi di video ini nih udah rame banget. Nah kalau aku pakai jasa bantuan gitu, namanya Medisgo. Dia akan bantuin aku untuk pilih dokter, booking sampai pembayaran selesai. Anyway dia nggak ada tambahan biaya ya. Nah beginilah suasananya saat kita nunggu mau health screening. Nanti selesainya itu sekitar jam 2 kita akan dijadwalkan untuk ketemu dokter untuk dibacakan hasilnya seperti apa. Anyway, untuk bayar health screening itu sekitar 760 ringgit atau kurang lebih 2,7 sampai 3 juta ya dirupiahin. Dan di sana kita tuh dapat makan siang juga. Di sini tuh banyak banget orang Indonesia guys. Jadi event sendiri nggak usah takut nanya. Semuanya very helpful, tapi di sini rame. Jadi kalian harus sabar menunggu dan harus datang pagi agar dapat nomor awal. Anyway, di sini tuh dokternya nggak yang dikit-dikit ngasih obat gitu loh guys. Sampai akhirnya ayahku operasi di sana pun mereka nggak kasih banyak obat. Kalau misalnya di Indo kita kan pasti pulang dari dokter bawa obat kan. Di sini tuh enggak, dan very detailed.
Aku tuh kemarin di sini bener-bener wisata dokter guys. Jadi setelah health screening dan ke dokter THT, aku makan di kantinnya karena makanannya pilihannya juga enak-enak. Untuk total aku berapa hari di sana, aku tuh 5 hari sampai akhirnya dokter nyuruh pulang baru kita pulang. Jadi kalau ke sana jangan beli tiket pulang dulu guys, karena kondisi orang-orang kan beda-beda. Kalau pengen berobat sampai tuntas, tunggu aja saran dari dokter. Apakah kita boleh pulang sekarang atau ada medical condition yang harus dilakukan selanjutnya? Sebenarnya worth it nggak sih berobat sampai ke Malaysia? Oke, let's talk about this. Hari ini Cici Fania terbang ke Malaysia buat konsultasi langsung nih dengan dokter-dokter di sini. Nah, ini aku dapat free fasilitas penjemputan di bandara karena sebelumnya aku udah reservasi di KPJ Tawakal KL. Yang aku suka ya, servisnya di sini itu benar-benar all out gitu loh guys. Nih, aku kasih lihat kalian untuk roomnya itu bagus dan bersih banget loh. Di KPJ Tawakal KL ini, selain ortopediknya yang juara, alat-alat untuk screening kansernya itu udah up to date banget guys. Bahkan mereka itu upgrade 3 bulan sekali loh. Definisi berobat sambil healing, ini view-nya langsung ke LCC Tower. Lanjut ada KPJ Ampang Putri. Nah di sini alat-alatnya juga nggak kalah canggih nih. Dokter-dokternya juga udah berpengalaman dan profesional. Nah contohnya alat ini, mereka buat custom penyangganya. Misalkan nih ya bagian kepala, mereka buat khusus agar hasilnya lebih maksimal. Untuk kamar mereka juga ada beberapa tipe, tapi ini aku suka banget, view-nya juga cantik. Sempat juga kemarin konsultasi bareng dokter Johan. Beliau ini spesial di dokter jantung anak loh. Menurutku ya dengan servis dan peralatan yang super canggih ini, harganya benar-benar ramah di kantong. Jadi nggak heran kan kenapa orang Indonesia banyak berobat ke Malaysia, karena berobat di sini beneran worth it. Worth it. Kemudian banyak pengalaman-pengalaman atau kesan-kesan yang sangat positif setelah selesai berobat ke Malaysia atau setelah usai berobat daripada Malaysia. Ya memang kadang-kadang mungkin ya kan, kalau kita tengah dilanda sakit, mungkin kita berobat di rumah sakit yang super mewah saja. Misal kata di Indonesia, kalau tidak cocok itu kadang tidak sembuh. Nah untuk sahabat-sahabatku semua mungkin yang banyak uang ya kan, banyak rezeki, ya bisa dicoba datang ke Malaysia. Kita bisa melihat sendiri ya dari segi kecanggihan alat-alatnya yang begitu sangat luar biasa, sehingga membuat orang Indonesia kagum ketika berobat di Malaysia. Bahkan ada yang kelas VIP yang begitu sangat-sangat super mewah, seolah-olah seperti hotel. Ini mungkin untuk yang beruang banyak ya kan. Ya kalau beruang banyak, punya rezeki banyak, mungkin sudah berobat di Indonesia tak kunjung sembuh, bisa coba ke Malaysia. Tapi pada faktanya banyak juga orang Indonesia yang berobat ke Malaysia. Oke, kita langsung lanjut ke publik transportasi yang ada di Malaysia yang membuat orang Amerika kagum. Beda jauh dengan suasana publik transportasi yang ada di Amerika. Malaysia mendapat pujian pelancong daripada Amerika, yang konon katanya Amerika itu kan negara yang super maju, super canggih ya kan, super luar biasa. Tetapi pelancong Amerika saja datang ke Malaysia kaget. Di MRT-nya, di LRT-nya itu nggak ada tikus, bersih banget. Bahkan penumpangnya pun juga sopan santun. Beda jauh dengan di Amerika. Oke, kita simak dan kita reaction videonya. Seperti apa culture shock mas-mas bule, mbak-mbak bule daripada Amerika ketika datang ke Malaysia. Do you agree? This white and red looks stunning on this train with the beautiful blue sky background. Sangat indah. A sunny, lovely day here in Kuala Lumpur, Malaysia. So this is the road view, street view of Bukit Nanas. That's what we saw from the taxi. And it's a metro station here. Wow, so cool. Wow. Right now, I'm near a train station called Medan Tuanku. And walking through a shopping mall right now. It's so beautiful. Look at the ceiling. Just pemandangannya sangat indah. And also outside the view is so beautiful. We are going to catch a train to KLCC Park. And I'm going to share my experience with you and compare it to USA and Australia. Tidak perlu diragukan publik transportasi di Malaysia. And then you come over here and then you pay.
Cool, good service. So we are going Mau to Bukit kemana-mana Bintang. enak. So you choose Orang-orang Malaysia monorail juga ramah tamah, ya kan? from here. Okay. 29 and then you press Mau naik 29. MRT, LRT, serba ada. That one, yeah. 4 ringgit, right? 460 for 2. Serba auto. They give you this kind of what are they called, tokens? Yeah. They give you 2 tokens, and then they give you the change as well. So for both of us, we paid $1 for the ride. It's about 20 minutes ride, whereas in USA we would be paying about $6, and in Australia it would be $7.50 for both of us in USD. Wow, it's so clean and tiles so shiny. It's like 5-star hotel here. It's Sangat right. murah, ya kan? Yeah, and sometime in New York City you might get a lot of traffic of people, and then Beda jauh crazy dengan people, suasana the di restaurant, Amerika. it's so dirty. In general, it feels very safe here because in New York City, sometime in the metros, you might get into some trouble because of a lot of crime. And there are safety barricades here, which is pretty cool. Keeps you in a safe distance from the train. So we are inside monorail right now. It's pretty clean, pretty nice. Stand clear. Beda jauh, ya kan? Beda jauh dengan di Amerika. Train, it's very modern and it's very respectful atmosphere. People are sitting nicely, quiet. Don't feel like someone's gonna come and disturb you. Yeah, and I don't see anyone randomly sleeping here or getting aggressive. Just very, very comfortable. Very safe. Yeah. Very safe, and everyone is minding their own business here in Malaysia. Just amazing atmosphere. Yeah. I think Kaget, anytime terkejut, during ya the kan? day Beda you jauh feel dengan New good York. riding these trains. New York loh padahal masih bagus di Malaysia. Oh Wow, wow, so beautiful. Even the view is amazing. beautiful, indah sekali. Hal ini yang membuat orang daripada luar negara, orang Eropa, orang Amerika kaget dengan So from publik Bukit transportasi di Bintang Malaysia. we are going to meet some locals, I guess, and then from there we will head to a new destination for food. Near the Jame Masjid, there is a metro station, so we are going to cross the street. Opposite side of this Jamek station, you go there, there are buses, so you gotta get a bus from there. Every side of Jamek Masjid, you have to come to LRT and get ticket to KLCC Park. Mau ke KLCC Park. Jadi tempatnya itu menyambung Line number dari satu tempat ke tempat lainnya. Okay. Thank you. Maybe I need some change. Malaysia juga termasuk salah satu negara ramah wisatawan. If you have big note, and in those machines, you buy your ticket, and then you cross the tourniquet, and you go down the stairs to the line number 5. Go to KLCC Park. Yes. Yes, I will try. I will try more food today. I think we will go to Mohod Yasin. to eat nasi kandar in Yasin. Nasi kandar begitu You know terkenal. Mau makan nasi kandar. Very famous, right, for nasi kandar. Yeah, I'm at the right place. I'll leave now. Thank you very much. Terima kasih. Bye bye. Oh, pandai cakap bahasa Melayu juga, mbak-mbak, mas-mas bule. Try getting 2 tickets. So English, you choose English. LRT, see, light Line rail. number 5, yes. Line number 5 is LRT. Have to catch KLCC Park, KLCC Park. I don't see KLCC Park, so I think Maybe just KLCC. KLCC. Yeah. Yeah, KLCC. So we get 2 tickets. So that's gonna cost me 360 ringgit only. Sangat mudah untuk naik publik transportasi di Malaysia. Taxi would cost us about. Mau pergi kemana-mana terhubung, ya kan? Modern, So canggih, put your money luar through biasa. the machine. It's not taking my money. It's
it's not taking my money. So maybe we'll try in a different machine. KLCC. So KLCC is the center, right, where the Petronas Tower is. So we have to go there because the park is right there. So this machine is hungry. Seems like it's going to take my money. Come on, take my money and take more cents. And then put your money in the coins. So these are 20 cents coins, golden. So you put them in. That's it. We are going now. We are set to go. We get our token here. That's the kind of token. Dapat koin ya. Can I have one? Thanks. Tinggal ditempel, nanti terbuka pintunya. Aman, nyaman. Pelancong pun merasa enjoy, merasa bahagia. Very affordable. For this Sangat token. terjangkau harganya. Just 360 ringgit for both of us. Yeah. Where taxi is gonna cost you around 20 ringgit around, I think. So 30 maybe. no, not 30, like 12 to 20 ringgit. So this is much better price, definitely, and way faster, I guess. That's how you see it's your line, your stop. Yes. Unlike USA and Australia, Kagum when ya you're in the dengan train in peraturan Malaysia, di there are some general rules Malaysia. that people follow. It's for everyone's convenience, and so everyone will feel comfortable. You get out from the train station, you go inside this tunnel. It will lead you to KLCC Park. I hope you enjoyed the comparison. Malaysia is way better in terms of price, cleanliness, and convenience. We felt very safe there and everything was comfortable for us. Let us know your thoughts and experiences. Dari Amerika datang ke Malaysia, dan mas-mas bule atau kakak-kakak bule ini juga sudah datang di beberapa negara lainnya seperti di Australia. Namun beliau ketika datang ke Kuala Lumpur, Malaysia, kagum dengan fasilitas publik transportasi di Malaysia, kemudian MRT, LRT-nya yang begitu sangat bersih, beda jauh dengan suasana MRT, LRT yang ada di New York. Itu beda jauh. Di Malaysia suasananya bersih, kemudian penumpangnya juga begitu sangat-sangat nyaman dan tidak mengganggu penumpang lain. Beda jauh dengan di New York, kata pelancong daripada New York tersebut. Kemudian dari segi harga atau dari segi istilahnya, kalau kita membayar transportasi tersebut itu murah meriah. Maka tak heran kalau Malaysia selalu menjadi destinasi favorit para pelancong dari luar negara, termasuk orang-orang dari Eropa. Dan makanannya itu juga terkenal di penjuru dunia, nasi kandar. Nasi kandar merupakan salah satu makanan khas Malaysia yang dimana nasi tersebut yang beraneka jenis lauk. Mungkin bukan hanya nasi kandar saja, teh tariknya, nasi lemaknya juga terkenal di penjuru dunia. Oke, cukup sekian. Bukan hanya destinasi pelancongannya saja, tetapi dari destinasi wisata kesehatannya juga membuat orang-orang Indonesia kagum ketika datang ke Malaysia. Yang suka dengan videonya Bang Toha Mersing Reaction, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.